Bayangkan Anda sedang duduk santai, membuka aplikasi ojek online, memesan makanan, lalu membayar dengan dompet digital, semua dalam satu ekosistem. Di balik kemudahan itu, ada strategi besar yang sedang dimainkan oleh perusahaan seperti Entity Company, GoTo Group, Indonesia GoTo Group, bisnis mereka sama kuatnya. Untuk menjawab itu, kita akan menggunakan salah satu alat paling klasik dalam manajemen strategik, matriks pertumbuhan pangsa pasar, atau yang sering disebut BCG Matrix. Mari kita masuk ke ceritanya. GoTo memiliki beberapa lini bisnis utama, transportasi online, layanan pesan antar makanan, dan pembayaran digital. Kita mulai dari yang pertama, transportasi online. Pasar transportasi online saat ini sudah tidak tumbuh secepat dulu. Pertumbuhannya cenderung stabil, bahkan mendekati jenuh di kota besar. Namun, GoTo masih memiliki pangsa pasar yang kuat di Indonesia. Artinya apa? Dalam matriks BCG, posisi ini disebut sebagai cash cow. Cash cow adalah bisnis dengan pangsa pasar tinggi, tetapi pertumbuhan rendah. Kekuatan utamanya adalah menghasilkan arus kas yang stabil. Namun kelemahannya, peluang ekspansi tidak sebesar dulu. Strategi yang tepat, maksimalkan efisiensi dan profit. Jangan terlalu agresif ekspansi, tapi gunakan keuntungan untuk mendukung lini bisnis lain. Sekarang kita beralih ke layanan pesan antar makanan. Pasar food delivery masih tumbuh cukup cepat, terutama sejak perubahan gaya hidup digital. GoTo juga memiliki posisi yang cukup kuat di segmen ini. Ini masuk kategori Star. Star adalah bisnis dengan pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan tinggi. Ini adalah bintang yang berpotensi menjadi cash cow di masa depan. Namun ada tantangan, kompetisi sangat ketat, terutama dari pemain seperti Entity Company, Grab Holdings. South Grab Holdings perkuat layanan, jaga kualitas, dan tingkatkan loyalitas pengguna. Selanjutnya, kita lihat pembayaran digital. Ini adalah pasar dengan pertumbuhan sangat tinggi, tetapi persaingannya juga luar biasa. GoTo melalui GoPay masih harus bersaing dengan banyak pemain lain. Ini masuk kategori question mark. Question mark adalah bisnis dengan pertumbuhan tinggi, tetapi pangsa pasar relatif masih belum dominan. Artinya, ada potensi besar, tapi juga risiko tinggi. Strateginya, perusahaan harus mengambil keputusan. Apakah akan berinvestasi besar untuk menjadi pemimpin pasar atau justru mundur secara bertahap jika tidak mampu bersaing? Terakhir, ada beberapa layanan tambahan yang mungkin tidak berkembang signifikan. Jika suatu lini bisnis memiliki pertumbuhan rendah dan pangsa pasar kecil, maka ia masuk kategori dog. Bisnis seperti ini biasanya tidak memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan. Strateginya jelas, evaluasi. Jika tidak strategis, lebih baik dilepas atau dihentikan. Dari sini, kita bisa melihat gambaran besar kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan GoTo terletak pada lini bisnis yang sudah matang dan menghasilkan, seperti transportasi online. Ini memberikan stabilitas keuangan. Namun kelemahannya ada pada lini yang masih berjuang di pasar kompetitif, seperti pembayaran digital, yang membutuhkan investasi besar tanpa jaminan hasil. Dan inilah inti dari matriks BCG. Bukan sekadar mengelompokkan bisnis, tapi membantu perusahaan mengambil keputusan strategis. Mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikembangkan, dan mana yang harus dilepas. Karena pada akhirnya, keberhasilan perusahaan bukan hanya tentang memiliki banyak bisnis, tetapi tentang bagaimana mengelola portofolio bisnis tersebut secara cerdas. Jadi, ketika Anda melihat satu aplikasi dengan banyak fitur, ingatlah, di baliknya ada strategi yang terus menentukan. Mana yang jadi bintang, dan mana yang harus ditinggalkan.